Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan perbukitan hijau, hiduplah Nanda, seorang wanita sederhana dengan hati penuh kasih. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam keterbatasan, tetapi itu tidak pernah membuatnya mengeluh. Justru, ia tumbuh menjadi sosok yang kuat, mandiri, dan penuh kehangatan. Ketika pertama kali mengenal Andi, hatinya dipenuhi harapan. Andi adalah lelaki yang tampak bertanggung jawab, penyayang, dan berjanji akan selalu melindunginya. Meskipun keluarga Andi berasal dari golongan yang lebih berada dibanding keluarganya, cinta membuat Nanda yakin bahwa mereka bisa membangun kebahagiaan bersama. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga dan tetangga dekat. Awalnya, semuanya terasa begitu indah. Nanda merasa menemukan tempatnya di sisi Andi, membangun rumah tangga dengan cinta dan kesederhanaan. Ia bekerja keras sebagai istri, mengurus rumah, memasak, dan berusaha menjadi menantu yang baik. Namun, sejak awal, keluarga Andi tidak sepenuhnya menerima keberadaannya. Mertuanya, terutama ibu Andi, memandangnya sebelah mata. Bagi mereka, Nanda hanyalah gadis desa biasa, yang tidak pantas masuk dalam keluarga mereka. Setiap ucapan dan gerak-geriknya selalu salah di mata ibu mertuanya. Namun, Nanda selalu berusaha sabar, berharap suatu hari nanti ia bisa mendapatkan tempat di hati keluarga suaminya. Setahun berlalu, kabar bahagia datang. Nanda mengandung anak pertama mereka. Dengan penuh harapan, ia membayangkan bagaimana Andi akan menjadi seorang ayah yang penuh kasih, dan mungkin kehadiran bayi ini bisa meluluhkan hati keluarga mertuanya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Perlahan-lahan, perhatian Andi mulai berkurang. Ia lebih sering pulang larut malam, terkadang tanpa kabar. Saat Nanda mengeluhkan keadaannya yang sering kelelahan karena kehamilan, Andi hanya menanggapinya dengan dingin. "Nanda, jangan manja. Perempuan hamil itu biasa. Ibuku dulu juga begitu," katanya tanpa sedikit pun simpati. Nanda mulai merasakan perubahan sikap Andi yang semakin jauh. Ia sering melihat suaminya berbicara diam-diam di telepon, bahkan mulai jarang menyentuhnya seperti dulu. Tapi Nanda selalu menenangkan dirinya sendiri, berpikir bahwa ini hanya fase sementara yang akan berlalu. Kehamilannya semakin besar, dan tubuhnya mulai lemah. Namun, ia tetap berusaha menjalankan tugasnya sebagai istri. Ia memasak, mencuci, dan mengurus rumah tanpa bantuan siapapun. Tidak ada perhatian dari Andi, apalagi dari mertua yang hanya peduli pada status sosial mereka. Hingga akhirnya, setelah 9 bulan penuh perjuangan, Nanda melahirkan seorang bayi laki-laki yang seharusnya menjadi kebahagiaan mereka. Dalam kesakitan dan kelelahan, ia tersenyum melihat wajah mungil bayinya. Ia pikir, inilah awal kebahagiaan baru dalam hidupnya. Namun, yang ia dapatkan justru kebalikannya. Setelah melahirkan, Andi semakin menjauh. Dan suatu hari, ia mendengar sesuatu yang membuat hatinya hancur. Bahwa suaminya tidak lagi menginginkannya. Hari-hari setelah melahirkan seharusnya menjadi masa penuh kebahagiaan bagi seorang ibu. Namun bagi Nanda, itu adalah awal dari penderitaan yang lebih dalam. Tubuhnya masih lemah, luka persalinan belum pulih sepenuhnya. Tetapi ia harus tetap mengurus bayinya sendiri tanpa banyak bantuan. Andi, yang seharusnya berada di sisinya, justru semakin jarang pulang. Jikapun pulang, ia hanya melihat bayinya sekilas, lalu masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada kata-kata penyemangat. "Istirahatlah, Nanda. Aku lelah." Itulah satu-satunya kalimat yang sering keluar dari mulutnya. Nanda mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan Andi tak lagi sama, sikapnya dingin, dan ia lebih sering membawa ponsel kemana-mana. Suatu malam, ketika bayinya terbangun karena menangis, Nanda terpaksa bangun untuk menenangkannya. Saat itulah, ia melihat Andi sedang sibuk membalas pesan dengan senyum di wajahnya. Senyum yang sudah lama tidak ia lihat. Dengan hati berdebar, Nanda mencoba mendekati Andi. "Kamu chatting sama siapa?" tanyanya hati-hati. Andi buru-buru mengunci ponselnya dan menoleh dengan tatapan tajam. "Urus saja anakmu, jangan banyak tanya," bentaknya. Jantung Nanda mencelos. Ada sesuatu yang Andi sembunyikan, dan firasatnya mengatakan itu bukan hal baik. Beberapa hari kemudian, kebenaran akhirnya terungkap dengan cara yang paling menyakitkan. Saat Nanda sedang menggendong bayinya di ruang tamu, ibu mertuanya datang bersama seorang wanita muda berpenampilan rapi. Wajahnya cantik, anggun, dan terlihat jauh lebih menarik dibandingkan Nanda yang masih berpenampilan sederhana pasca melahirkan. Nanda menatap mereka dengan bingung. "Ibu, ini siapa?" tanyanya pelan. Ibu mertua tersenyum sinis. "Nanda, kamu harus tahu satu hal. Andi sudah tidak membutuhkanmu lagi." Jantung Nanda serasa berhenti berdetak. "Apa maksudnya, Bu?"
Seakan tidak peduli dengan luka di hati Nanda, wanita itu melanjutkan dengan nada puas. Ini Rina, calon istri Andi. Mereka akan menikah dalam waktu dekat. Dunia Nanda seakan runtuh saat itu juga. Lututnya melemas, dan air matanya jatuh begitu saja. Ia menoleh ke Andi yang berdiri di sudut ruangan, diam tanpa ekspresi. "Kamu bercanda kan, Andi?" Suaranya bergetar. "Kita baru saja punya anak, aku istrimu." Andi mendesah panjang. "Aku sudah tidak mencintaimu, Nda. Kamu sudah berubah, tidak menarik lagi. Aku ingin hidup baru, dengan seseorang yang bisa membuatku bahagia." Kalimat itu seperti pisau yang menghujam langsung ke hatinya. Nanda merasakan tubuhnya bergetar hebat, sementara bayinya terus merengek dalam pelukannya. "Lalu aku dan anak kita, apa kami tidak berarti apa-apa bagimu?" Suaranya nyaris tak terdengar. Andi mengalihkan pandangannya, seolah tidak ingin melihat penderitaan yang telah ia sebabkan. "Kamu bisa pergi dari rumah ini. Aku akan tetap bertanggung jawab pada anak kita, tapi aku tidak mau lagi hidup denganmu." Saat itu, Nanda sadar bahwa Andi benar-benar telah berubah. Suami yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati kini menjadi seseorang yang tega menghancurkan hidupnya. Dengan hati hancur dan tubuh lemah, Nanda harus menerima kenyataan pahit bahwa ia telah dibuang setelah melahirkan anaknya sendiri. Nanda masih berdiri terpaku di depan rumah yang dulu ia tinggali bersama Andi. Suara bayi di pelukannya menjadi satu-satunya pengingat bahwa ia masih ada di dunia ini. Namun, bagi Andi dan keluarganya, keberadaannya seolah tidak lagi berarti. "Ibu mohon, kasihanilah aku. Aku tidak punya tempat lain." Suara Nanda bergetar, memohon belas kasihan dari ibu mertuanya. Wanita paruh baya itu hanya melipat tangan di dada, menatap Nanda dengan ekspresi penuh kemenangan. "Sudah kubilang sejak awal, kamu bukan perempuan yang pantas untuk Andi. Sekarang pergilah, jangan membuat malu keluarga kami." Nanda menoleh ke Andi, berharap suaminya akan berubah pikiran. Namun, Andi hanya menghindari tatapannya. "Aku sudah bilang, Nda, aku tidak mencintaimu lagi. Pergilah." Air mata menggenang di pelupuk mata Nanda. Ia tidak menyangka orang yang dulu bersumpah akan menjaganya kini mengusirnya, tanpa sedikit pun belas kasih. Dengan langkah gontai, Nanda meninggalkan rumah itu. Hujan mulai turun, membasahi tanah yang diinjaknya. Ia tidak tahu harus kemana. Keluarganya tinggal jauh di desa lain, sementara ia hanya membawa pakaian bayi seadanya. Nanda berjalan tanpa tujuan. Tubuhnya lelah setelah melahirkan, tetapi tidak ada tempat untuk beristirahat. Bayinya mulai menangis. Tubuh kecil itu kedinginan. "Shh, sabar ya, Nak. Ibu ada di sini," bisik Nanda sambil mencoba melindungi bayinya dari angin malam. Langkahnya membawanya ke sebuah gubuk kosong di pinggir desa. Dengan sisa tenaga, ia duduk di lantai tanah yang dingin, memeluk erat bayinya yang semakin gelisah. Perutnya keroncongan. Sudah berjam-jam ia tidak makan. Air matanya mengalir deras, tetapi tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. Semua terasa begitu menyakitkan. Keesokan harinya, Nanda mencoba meminta bantuan dari beberapa tetangga. Namun, kabar bahwa ia telah diceraikan Andi sudah menyebar. Banyak orang yang mencibirnya, menganggapnya sebagai perempuan yang tidak mampu mempertahankan rumah tangga. "Kasihan, baru melahirkan sudah diusir suaminya," bisik seorang ibu-ibu di warung. "Memangnya kenapa Andi meninggalkannya?" "Pasti ada salahnya juga si Nanda itu," sahut yang lain. Nanda berusaha menahan sakit hati. Ia hanya ingin mencari makanan untuk bayinya, bukan mendengar omongan yang semakin menekan batinnya. Akhirnya, seorang perempuan tua yang baik hati memberinya sedikit nasi dan lauk. "Makanlah, Nak. Kau harus kuat demi anakmu." Nanda tersenyum lemah, menerima makanan itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Bu." Di tengah penderitaan, masih ada orang baik yang peduli padanya. Namun, itu belum cukup. Nanda tahu ia harus mencari cara untuk bertahan, untuk dirinya sendiri dan anaknya. Ia tidak akan menyerah, tidak sekarang. Nanda menjalani hari-harinya dengan penuh perjuangan. Setelah diusir dari rumah Andi, ia terpaksa tinggal di sebuah gubuk kecil yang diberikan oleh seorang wanita tua bernama Mak Ijah. Gubuk itu hanya berdinding kayu tua dengan atap bocor di beberapa bagian. Namun, bagi Nanda, itu lebih baik daripada tidur di jalanan. Setiap pagi, ia harus bangun lebih awal untuk mencari nafkah. Dengan tubuh yang masih lemah pasca melahirkan, ia bekerja serabutan. Mencuci pakaian tetangga, membantu di warung, dan kadang-kadang mengambil upah sebagai buruh tani di sawah. Semua itu ia lakukan demi anaknya, Dava. Namun, tidak semua orang memperlakukannya dengan baik. Masih banyak yang memandangnya dengan hina, seakan-akan menjadi janda adalah sebuah aib. "Kasihan ya, masih muda sudah dicampakkan suaminya," bisik seorang perempuan saat Nanda lewat.
Tapi wajar kan? Andi pasti bosan sama dia, sahut yang lain sambil tertawa. Nanda menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia tidak bisa membalas mereka, meskipun hatinya sakit. Ia hanya bisa melangkah pergi, membawa Dava dalam pelukannya. Suatu sore, ketika Nanda sedang duduk di bawah pohon, sambil menenangkan Dava yang rewel, seseorang mendekatinya. Nanda, ini benar kamu? Nanda menoleh dan matanya membesar saat melihat sosok di depannya. Reza. Reza adalah teman lamanya sewaktu sekolah dulu. Sebelum ia bertemu Andi, Reza adalah satu-satunya orang yang selalu mendukungnya. Namun, mereka terpisah karena keadaan. Kamu kenapa, Enda? Kenapa kamu di sini seperti ini? Tanya Reza dengan wajah khawatir. Nanda menunduk, tidak ingin terlihat lemah. Aku baik-baik saja. Namun, Reza bisa melihat dari sorot matanya bahwa ia sedang menderita. Jangan bohong, aku dengar kabar tentangmu, tentang Andi. Mendengar nama itu disebut, Nanda merasakan luka di hatinya kembali menganga. Namun, ia menarik napas dalam dan berusaha tersenyum. Aku sudah terbiasa, aku hanya ingin bertahan untuk anakku. Reza menatap Dava yang sedang tertidur dalam pelukan Nanda. Ada rasa iba di matanya. Nanda, kamu tidak sendirian. Jika butuh bantuan, aku ada di sini. Kata-kata itu seperti angin sejuk di tengah panasnya penderitaan yang Nanda alami. Namun, ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada orang lain. Ia harus bangkit dengan kekuatannya sendiri. Malam itu, setelah menidurkan Dava, Nanda berpikir panjang. Sampai kapan ia harus hidup seperti ini? Sampai kapan ia harus mendengar hinaan dan kasihan dari orang lain? Tidak, ia tidak boleh terus seperti ini. Ia harus bangkit. Ia harus menunjukkan kepada dunia bahwa ia bisa berdiri sendiri, tanpa Andi, tanpa belas kasihan siapapun. Keesokan harinya, Nanda mulai mencari cara untuk mengubah hidupnya. Ia mendengar ada pelatihan menjahit gratis di desa sebelah. Dengan sisa uang yang ia punya, ia berangkat ke sana, berharap ini bisa menjadi awal dari kehidupannya yang baru. Namun, ia tidak tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya, sebuah kejutan yang akan mengubah segalanya. Bulan demi bulan berlalu. Nanda, yang dulu hanya seorang perempuan lemah dan menangis karena dikhianati, kini telah berubah. Pelatihan menjahit yang ia ikuti membuahkan hasil. Dengan tekad yang kuat, ia mulai menerima pesanan kecil dari orang-orang di desa. Awalnya hanya 1-2 orang, tetapi karena hasil jahitannya rapi dan berkualitas, pesanan semakin banyak. Reza, yang selalu mendukungnya dari jauh, diam-diam membantu mempromosikan karyanya melalui media sosial. Tak butuh waktu lama, bisnis kecil Nanda berkembang pesat. Kini, ia tidak lagi bekerja serabutan. Ia memiliki penghasilan sendiri, cukup untuk menyewa rumah yang lebih layak bagi dirinya dan Dava. Di tengah keberhasilannya, kabar buruk datang kepadanya. Suatu hari, seorang tetangga datang ke tempat Nanda dengan wajah penuh semangat. Nanda, kamu tahu, Andi dan istri barunya Rina, hidupnya hancur sekarang. Nanda hanya diam, tetapi dalam hatinya, ia tidak bisa memungkiri rasa penasaran. Rupanya, setelah menikahi Rina, Andi mengalami banyak kesulitan. Rina yang dulu terlihat lembut dan penyayang, ternyata memiliki sifat asli yang egois dan materialistis. Ia sering meminta uang dalam jumlah besar, sementara usaha Andi semakin merosot karena kurangnya fokus. Tak hanya itu, ibu mertua yang dulu mengusir Nanda pun kini jatuh sakit dan butuh biaya pengobatan yang besar. Rina tidak peduli dan justru semakin menuntut Andi untuk memenuhi kebutuhannya. Andi mulai terjebak dalam utang. Kehidupan yang dulu ia pikir akan lebih baik justru berubah menjadi mimpi buruk. Suatu sore, saat Nanda baru saja menutup kios jahitnya, ia dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang sudah lama tak ia lihat, Andi. Pria itu berdiri di depan rumahnya dengan wajah lusuh dan penuh penyesalan. Ia terlihat jauh berbeda dari sosok yang dulu mengusir Nanda tanpa belas kasihan. "Nda, aku..." Suaranya bergetar. Nanda menatapnya dengan tenang, berbeda dari dirinya yang dulu selalu memohon cinta dan perhatian Andi. "Kamu mau apa, Andi?" tanyanya dingin. Andi menelan ludah, tampak ragu. Namun, akhirnya ia berlutut di hadapan Nanda. "Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku menyesal telah meninggalkanmu." Nanda merasakan hatinya bergetar, tetapi bukan karena cinta, melainkan karena kelegaan bahwa ia akhirnya bisa melihat kebenaran yang selama ini ia perjuangkan. Dava yang sudah semakin besar berjalan mendekati Nanda dan memegang tangannya. Anak itu tidak mengenali ayahnya. Andi menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Dava, nak, ini ayah." Namun, Dava hanya bersembunyi di balik kaki Nanda, seakan tidak mengenal pria itu.
Saat itulah Nanda sadar. Tidak ada lagi tempat untuk Andi dalam hidupnya. Nanda menghela napas panjang. Dulu, ia pernah memimpikan saat di mana Andi akan menyesali perbuatannya. Tapi kini, setelah melihat pria itu hancur, ia tidak merasakan kepuasan. "Maaf Andi," katanya dengan suara tegas. "Aku sudah bukan wanita yang dulu kau tinggalkan." Andi menatapnya dengan mata penuh harap. "Aku ingin memperbaiki semuanya, Nanda. Aku ingin kita kembali bersama." Nanda menggeleng pelan. "Dulu, aku menangis untukmu. Aku berharap kau akan mencintaiku kembali. Tapi sekarang, aku sadar bahwa aku bisa bahagia tanpamu." Andi terdiam. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan kembali keluarga yang telah ia buang. Dengan langkah berat, Andi pergi, meninggalkan Nanda dan Dava. Namun kali ini, bukan Nanda yang menangis, melainkan Andi. Lukman akhirnya merasakan apa yang dulu Wulan rasakan, kesepian dan kehilangan. Malam itu, ia duduk sendiri di ruang tamu. Di sekelilingnya, rumah mewah yang dulu ia banggakan kini terasa sunyi dan dingin. Tak ada lagi Wulan yang menyambutnya pulang. Tak ada lagi hidangan hangat yang menunggunya di meja makan. Ia meraih ponselnya dan membuka akun media sosial Wulan. Wanita itu kini benar-benar berbeda. Di setiap fotonya, ia selalu tersenyum. Senyuman yang dulu hanya untuknya, kini bukan lagi miliknya. Dan yang lebih menyakitkan, Wulan kini dikelilingi orang-orang baru, lingkungan baru, dan kehidupan baru. Ia terlihat jauh lebih bahagia tanpa dirinya. Lukman tak bisa menahan diri lagi. Ia harus bertemu dengan Wulan. Ia mencari tahu keberadaan mantan istrinya, dan akhirnya mendengar bahwa Wulan sering mengunjungi salah satu butik miliknya di pusat kota. Suatu sore, dengan hati berdebar, Lukman datang ke butik itu. Ia berharap bisa berbicara dengan Wulan, berharap ada kesempatan kedua. Saat masuk, matanya langsung menangkap sosok wanita yang dulu ia abaikan. Wulan berdiri di sudut ruangan, mengenakan pakaian anggun, berbincang dengan beberapa karyawan. Lukman tak bisa berkata-kata. Ia terpaku melihat bagaimana Wulan bersinar begitu terang, tanpa dirinya. Wulan akhirnya menyadari kehadirannya. Mata mereka bertemu. Namun, tak ada lagi tatapan lembut penuh cinta di mata Wulan. Yang ada hanyalah tatapan datar, tanpa emosi. Lukman mencoba tersenyum, mencoba mencari celah untuk bicara. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Wulan sudah lebih dulu angkat bicara. "Apa yang kamu lakukan di sini, Lukman?" Suara itu tegas, jauh berbeda dari Wulan yang dulu selalu berbicara dengan lembut padanya. Lukman menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia merasa begitu kecil di hadapan wanita yang pernah ia sakiti. Aku cuma ingin tahu kabarmu." Wulan tersenyum tipis. Bukan senyuman hangat, melainkan senyuman penuh makna, seolah mengatakan bahwa ia sudah tak lagi peduli. "Aku baik, sangat baik, lebih baik daripada saat bersamamu." Jawaban itu menghancurkan sisa-sisa harapan Lukman. Lukman ingin meminta kesempatan kedua, ingin mengatakan bahwa ia menyesal, ingin memohon agar Wulan kembali. Tapi sebelum ia sempat mengatakan apapun, seorang pria datang menghampiri Wulan. Tinggi, gagah, dengan wajah penuh ketulusan. "Sayang, aku sudah menunggumu di mobil," kata pria itu dengan lembut. Lukman membeku. Wulan menoleh ke pria itu dan tersenyum. Senyuman yang dulu hanya untuknya, kini diberikan untuk pria lain. "Aku datang," jawab Wulan lembut. Lalu berjalan pergi meninggalkan Lukman tanpa menoleh lagi. Lukman berdiri mematung di depan butik, kehilangan yang sebenarnya baru benar-benar ia rasakan. Dulu, ia berpikir bahwa ia bisa mendapatkan siapa saja. Tapi kini, wanita yang paling tulus mencintainya justru menjadi orang yang paling tidak bisa ia miliki lagi. Dan saat itulah, Lukman sadar. Pengkhianatan memang menyisakan luka, tapi terkadang, luka itu justru menjadi awal bagi seseorang untuk menemukan kebahagiaannya yang sebenarnya. Dan kali ini, kebahagiaan itu bukan untuknya, melainkan untuk Wulan. Hari itu, Nanda berdiri di depan rumah barunya. Bukan rumah mewah, tetapi cukup nyaman untuk dirinya dan Dava. Rumah ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Ia melihat Dava yang kini mulai belajar berjalan. Anak itu tertawa ceria, menggenggam jemari ibunya dengan erat. Melihat putranya tumbuh bahagia adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Saat itu, ia sadar bahwa dirinya telah menang. Ia telah melewati semua rasa sakit, hinaan, dan kesulitan yang pernah menimpanya. Suatu hari, Nanda menerima kabar bahwa Andi akhirnya meninggalkan desa. Setelah kehilangan segalanya, ia memilih pergi, mencari jalan hidup baru di tempat lain. Tak ada lagi jejaknya di desa. Tak ada lagi bayangan masa lalu yang mengusik ketenangan Nanda.
Namun, berbeda dengan dirinya yang dulu, Nanda tidak lagi menyimpan dendam. Baginya, Andi adalah bagian dari perjalanan hidup yang mengajarkan banyak hal. Tentang kesetiaan, tentang harga diri, dan tentang mencintai diri sendiri. Ia tidak membalas keburukan dengan kebencian. Ia membalasnya dengan keberhasilan. Reza masih ada di sisinya, tetapi Nanda belum terburu-buru mengambil keputusan. Ia ingin memastikan bahwa jika suatu saat ia membuka hati kembali, itu bukan karena ia takut sendirian, melainkan karena ia benar-benar menginginkannya. "Reza, aku ingin menjalani hidupku dengan tenang dulu," katanya suatu hari. Reza tersenyum. "Aku mengerti, aku akan selalu mendukungmu apapun yang kamu pilih." Nanda tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Ia bukan lagi perempuan yang berharap dicintai seseorang, bukan lagi perempuan yang memohon untuk dihargai. Kini, ia tahu, harga dirinya tidak ditentukan oleh seorang pria. Ia adalah Nanda, wanita yang kuat, mandiri, dan berharga. Dan itu lebih dari cukup.